Sahabat Aja Channel dimanapun berada, kini kita ikuti kembali perjalanan Ajat dari kota Banjarbaru menuju makam Datu Nuraya yang berada di Munggutayu, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jarak antara kota atau kediaman Ajat Channel di kota Banjarbaru menuju makam atau Kabupaten Tapin kurang lebih 1 jam. Dan kini kita memasuki kota Kabupaten Tapin dan sekarang menuju kubah atau makam Datu Nuraya. Inilah perjalanan menuju Desa Tatakan di Munggutayu. Perjalanan kali ini sungguh menyenangkan, sahabat dimanapun berada. Di sini masih dikelilingi hutan belantara, di kiri kanan penuh dengan pohon-pohon yang menghijau, sampai kita menuju daerah pemakaman Datu Nuraya. Masih terlihat jelas, hampir tidak ada rumah penduduk. Di sekeliling masih dikelilingi pohon-pohon karet dan hutan. Cuma terdapat beberapa buah rumah. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kubah dan kita menuju parkir ya. Ini parkiran Kubah Datu Nuraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Ajat Channel dalam kisah seputar wali Allah. Kali ini semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat dimanapun berada, kali ini Ajat Channel hadir kembali membawa kisah tentang seorang wali Allah yang bernama asli Abdul Mu'in bin Abdul Raub bin Abdul Zabar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Nuraya. Tidak ada yang tahu persis dari mana beliau berasal. Beliau muncul dengan tiba-tiba pada waktu hari raya di saat Datu Suban dan 13 orang muridnya sedang menikmati hidangan lebaran yang disediakan tuan rumah. Tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar dan tinggi, atau bisa dibilang raksasa, sambil mengucap salam dan mendekat kepada Datu Suban dan ke-13 muridnya. Salamnya pun dijawab oleh Datu Suban. Datu Suban yakin bahwa orang yang memberi salam ini insya Allah akan berniat baik dan tidak akan membahayakan. Datu Suban bertanya kepada orang besar tersebut, "Saudara yang datang, dari mana asalmu? Serta apa maksud kedatanganmu?" kata Datu Suban. Orang besar hanya menjawab dengan ucapan la ilaha illallah. 7 kali Datu Suban bertanya, namun 7 kali dijawab dengan kalimat tauhid zikir tersebut. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba orang besar itu ambruk. Datu Suban dan 13 muridnya menghampiri dan memeriksa. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keadaan yang demikian, Datu Suban dan 13 muridnya kebingungan. Bagaimana cara memandikan dan menguburkan orang besar tersebut? Apalagi saat itu di kampung kemarau panjang sedang melanda. Biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, serta untuk memandikannya memerlukan air yang sangat banyak, mengingat tubuhnya sangat besar dan tinggi.
Namun di tengah kebingungan Datu Suban dan 13 muridnya, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar tersebut sangatlah ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, "Subhanallah." Sebelum mereka mewardukannya atau membersihkan mayat tersebut, Datu Suban menemukan tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya, ternyata terdapat sebuah kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Datu Suban mulai membagi tugas kepada 13 muridnya. Ada yang membersihkan mayat, ada yang bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sebagian lagi membuat lubang kubur. Namun lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah orang besar tersebut. Sehingga dengan terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya yang panjang membentuk seperti huruf Hamzah. Beliau dimakamkan di Munggutayuh, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Hari ke-7 setelah meninggalnya orang tersebut, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata kitab berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya Datu Suban dan 13 muridnya memberi nama pada orang besar tersebut, yaitu Datu Nuraya, karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang raya. Nuraya berarti pembawa cahaya yang sangat luas. Dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter dan lebar kurang lebih 6 meter.
15 tahun. Wah, ini 30 lebih kalau dijaga abah tuh lebih. Kada nang pian. Ya sekitar 15 7 tahun. tahunan. 7 tahunan. Sejarah singkatnya kayak pegerang tadi. Di sini ada Ada sagen, ayo lah manakip turun. Adanya ada jual orang kalau di Matapura di Sakumpul tuh. Ulun nak tahu langsung aja. Sejarahnya. Sejarah Datu Nuraya tadi kayak apa tadi kisahnya? Inilah mun silsilah nang ini hidup tuh kada tahu bang. Walau alam sawab kita belum zaman si dia lahir. Ini bayi datang aja langsung meninggal aja. Datang di Kapaguruan dari Sanggol karena kada ada suban langsung meninggal. Tapi di Salimpang ini nyampe Salimpang bahari tas tuh. Tas tuh aja ada kitab itu benar. Kisahnya tuh dan tuh maksudnya nih pas menyerahkan kitab tuh kan itu aja kira kada ada kata-kata nang ada apa-apa lagi paling kejar orang tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aja langsung luluh. Kitab tuh kisahnya kitab berencong lah. Kisahnya tenang itu aja kali ada jadi silsilah nang anu tuh kali ada atau turunan siapa atau turunannya kali ada. Ada juga kita tahu. Ada nama aku turunannya kali ada. Ada sini kali ada turunannya. Masalahnya lah namun ada keturunannya berarti orang mau diam di sini. Udah diam di lawan awak pasti kan sudah tingginya ya kalau si dia ini kan gana panjang loh terbesar di dunia ajar ulun lah karena apa lebar berapa ini panjangnya 60-an bang makamnya nih aku banyak nih antara batu-batu tuh berapa kah sekitar 50-an nyata bang antara batu-batu tuh yang lah terasa benar ulun berjalan tadi ulun manu lah nyemprot segala macam sudah tadi apa nih ngarannya makamnya tadi 60 meter. Amun lebar kira-kira adalah 10. Pada sampailah lebar paling 6 lah, 8 kan kurang lebihnya. Datu Nuraya. Bahari udah tahu pasti belum dibaiki, Pak. Belum berhap lah ya, baru bahari sejarah lah ya. Sejarah. Lagi nang kayak ini aja kalau. Lagi banak seikong. Panjang lah itu. Ini panjang kayak itu sepanjang. Itu kan siapa ini? Itu orang bahari kan tahu yang bahari. Orang bahari juga nambah makan. Untung benar juga. Karena kita tanam perang sini. Oleh karena apa ulang kita kerjakan ya. Nyatanya itu ada tak ada. Muslimin dan muslimat tahu apa? Nah awam ini. Awam. Sejar lu kerencang lah. Jakai kawan kita ini. Hendak bawa kubur yang itu bentaran aja. Karak datang makam dari Bajut. Oh itu wujudnya. Karak dan bini paling tua dari Kalong Kaya. Sampai Ini jakanya kawa. Tapi larang pun kira lah wilayah itu lah. Kada berbayar kalau situ. Makamnya kada berbayar. Suka kita aja suka rela tidak sanggulnya larang bang udah 2 jutaan lagi 3 jutaan ya. Sananya tuh. Tapi yang paribasanya biasa itu juga kisahnya bayar. Apa? Pada masalah badut kada badut yang dunia juga nang gitu kada dianu juga saya ibarat. Umuran lah belinya orang jarak tahu 4 kaum muslimin dan muslimat. Nang seorang nang jauh pada awam nih. Mun awam ada juga harapan itu tak pada awamnya lalu. Jadi alhamdulillah benar orang nang kubur parak sini alhamdulillah kali. Parak ada Allah hai orang ya Allah untuk benar. Dari Sanggul itu kada ada keturunannya kada beranakan Datu Sanggul itu kada banyak. Paling bang ya mengaji Kak Datu Suban. Orang Subarang lah kalau ada kita sini jawabnya lah. Amun si ini kan kada ada sejarah orang mana. Orang mana ya kada tahu nabar-nabarnya tuh. Ada orang menyambut kan Syria, ada juga ada Irak menyambut sama-sama orang aja. Tapi kan itu walau bisa karena kita memang kada tahu kada sejarahnya kalau. Sejarahnya. Kan itu benar kisahnya. Cuman tiba-tiba orang ini datang. Ketemu Datuk Suban lah pas meninggal lah. Makam Datuk Suban itu di mana? Di situ di ini kan masuk ke sini ada Sanggol kan. Kajian raya dulu. Sebelum. Sekitar berapa 100-200 meteran lah ke bawah sana. Ke sana. Sebelah kiri ya. Arah Kerantau kiri ada pelang dari Suban ya. Sekitar 2 Demikian sahabat Hajat Channel dimanapun berada, cerita wali Allah kali ini yang bernama Datu Nuraya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan suri toladan dari kisah para wali Allah kali ini. Demikian kisah dari Hajat Channel hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.